Selamat pagi yang sudah bergabung di ibadah kebaktian pagi ini di GBD New Life Church Chicago. Sebelum kita melakukan menyembah dan memuliakan nama Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas berkat yang telah memberikan pada pagi hari ini. Kami dapat berkumpul di sini Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Ini semua karena berkat dan anugerah-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memuji dan menyembah Engkau, kiranya pujian dan penyembahan kami dapat menjadi yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sebagai ganti dosa.
menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindahkan Yesus. Kita sembah Dia. Yes Lord. Thank you Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. Amin, amin. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau
hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami, pujian dan persembahan kami dapat menjadi yang terbaik di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Sudah siap memuji nama Tuhan, saudara? Haleluya. Kalau sudah siap, coba dong ngomong ke kanan kiri saudara. Sudah siap memuji nama Tuhan? Sudah siap memuji nama Tuhan? Haleluya. Ya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sekali lagi. Roh Kudus tercurah bagi ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Semuanya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosanya dipatahkan, mari bersorak
Yes Lord. Sebentar kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelum itu mari kita nyanyikan sebuah pujian. Roh Kudus hadir di sini. Penolong yang sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Semua kita katakan, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. sekali lagi yang percaya kita katakan, Kau terutama bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu,
utama ya Tuhan dalam hidup kami. Dan kami perlukan firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami tahu Kau jadikan kami, hidup kami berharga di hadapan-Mu. Oleh sebab itu berfirmanlah bagi setiap kami merindukan Engkau, kami merindukan lawatan-Mu ya Tuhan. Speak to us, oh God. Terima kasih ya Tuhan. Urapi setiap kami sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kerinduan-Mu dalam hidup kami. Dan taruhkan kami keberanian untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang mau menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan katakan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Ada haleluya? Oke, pertama-tama atas nama seluruh jemaat GPD New Life Church, khususnya anak-anak, kami mengucapkan Happy Father's Day to all fathers yang ada di GPD New Life Church, bahkan semua yang ada di live Facebook, live YouTube, dimanapun saudara berada, Happy Father's Day. Bagi anak-anak bisa memberikan hak atau pelukan kepada ayah-ayahnya, papa-papanya, karena hari ini hari yang spesial buat bapak-bapak. Amin. Amin. Nah, saat ini karena hari bapak, jadi khotbahnya dikhususkan bagi para pria-pria, khususnya bapak-bapak ataupun yang akan menjadi bapak-bapak dalam waktu yang dekat ini. Bapak Gembala tanya kepada saya berapa hari lalu, apa tema kamu? Gitu. Saya lagi ngantuk saudara. Dia tanya, apa tema kamu? Saya bilang, belum dapet. Apa temanya? Dikejar terus. Saya tiba-tiba bilang, are you a good father? Cie. Saya tanya gitu, dia langsung bilang, hah? Lah tadi nanya tema, sekarang saya jawab dia bingung gitu. Di situ hati saya langsung ngomong, are you a good father? Coba sekarang ini bapak-bapak, saya nggak bisa bilang saudara itu bapak yang baik atau enggak. Hanya kita yang bisa menilai diri kita sendiri gitu. Coba tanyakan pada diri kita, apakah saya seorang bapak yang baik? Apakah saya sudah menjalani tanggung jawab saya sebagai seorang bapak? Karena saya percaya setiap kita itu dijadikan Tuhan ada satu tujuannya. Kalau saudara dipanggil menjadi, dipilih dan dipanggil menjadi seorang bapak, ada tujuan yang luar biasa yang Tuhan sedang kerjakan. Nah sekarang ini, coba bagi para pria-pria, tanyakan atau khususnya bapak-bapak ya, tanyakan pada diri kita, am I a good father? Apakah saya sudah menjadi bapak yang baik untuk anak-anak saya? Apakah saya sudah menjadi suami yang baik bagi istri saya? Saat ini dunia sangat memerlukan kasih bapa. We talk about this before. Saya hampir setiap Father's Day talking about father's love gitu. Karena itulah saudara dipanggil untuk menjadi image bapa di dalam dunia ini. Panggilan yang luar biasa saudara. A father, papa, bapak, ayah. It's a special calling. Kalau saudara memang dipanggil Tuhan, dijadikan Tuhan sebagai bapak, do your duties gitu. Kerjakan tanggung jawab kita dengan baik gitu. Karena dunia memerlukan hati seorang bapak. Dunia memerlukan bapak. Saya sudah katakan, banyak kali orang-orang yang anak-anak juvenile itu masuk penjara semua karena mereka kehilangan kasih bapa, kehilangan karakter seorang bapa yang mereka bisa lihat, a role model gitu. Nah sekarang kita yang sudah mengenal bapa, kita tahu karakter bapa kita di surga, apa yang akan kita kerjakan? Saya hanya mau katakan, kalau saudara dipanggil menjadi bapa dalam keluarga, dalam gereja, berarti saudara mau dijadikan Tuhan sebagai satu image Bapa kita di surga. Jangan rusak image itu saudara. Jangan rusak image Bapa kita di surga. Kalau dia penuh kasih, dia penyayang, mari sama-sama kita mau lakukan itu. Hari ini saya mau sharing bagaimana untuk menjadi Bapa yang baik menurut kebenaran firman Tuhan, Alkitab. Yang pertama saudara,
Ada 10 ya yang saya dapatkan. Yang pertama, untuk menjadi ayah yang baik, dia harus bisa mencintai istrinya. Istri-istri katakan amin. Dia harus bisa mengasihi istrinya. Kenapa? Karena disitulah mereka akan melihat karakter seorang suami, karakter seorang bapak. Kalau seorang bapak, suami bisa mengasihi istrinya, maka anak-anak itu akan punya kerinduan untuk nanti ke depannya akan masuk dalam pernikahan yang sama seperti orang tuanya gitu. Anak-anak akan dari kecil saudara, jangan saudara pikir anak-anak itu nggak bisa melihat dan menilai. Anak-anak itu dari kecil sudah melihat, sudah belajar, bahkan sudah bisa mempelajari bentuk konsep pernikahan itu sendiri. Gitu. Mereka pun sudah mulai membuat pola atau satu blueprint. Nanti saya besar mau jadi seperti ini. Kalau kita di dalam rumah tangga, suami tidak bisa mengasihi istri, suami tidak bisa menghargai istri, suami selalu merendahkan istri. Mau nggak mau anak-anak kita akan berlaku seperti itu. Seperti saya sering katakan, buah itu nggak pernah jatuh jauh dari pohonnya gitu. Saudara percaya kita punya satu legacy, kita punya Bapa yang baik. Bapa yang baik memberikan satu legacy kepada kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang seperti Bapa. Kalau kita mengasihi Bapa di surga, berarti kita harusnya punya karakter Bapa. Nah, Bapa-Bapa yang ada di dunia, kalau kita dipanggil menjadi Bapa, kasihi istri-istri kita. Kasihi istri-istrimu, hargai istrimu. Karena nanti kalau kita punya anak pria, anak-anak kita yang your son gitu, cowok itu akan pastinya dia pasti bisa treat istrinya nanti seperti papanya treat mamanya. Nah, anak-anak perempuan kita akan melihat, bilang, this is how marriage is. Berapa banyak sekarang ini kita lihat banyak orang gak mau nikah, takut untuk menikah. Gitu. Karena apa? Melihat perbuatan ayahnya itu ADART apa sih? KDRT gitu. Verbally, physically, mentally abuse. Saudara jangan salah ya. Abusive itu not only pukul-pukul. Your words can kill someone's soul. Gitu. Kata-kata kita, perlakuan kita itu bisa merusak mental seseorang. Jadi pria-pria yang ada, kasihilah istrimu. Dia adalah teman hidupmu. Kalau saudara berani menikahi anak dari seseorang bapa, kasihilah dia, cintailah dia. Jangan dianggap rendah, jangan cuma dijadikan pembantu, jangan cuma dijadikan, take advantage of it. Bekerja sama, raise your children untuk menjadi anak-anak yang baik. Masuk dalam satu pernikahan yang kudus. Jangan sampai anak-anak kita akhirnya, anak-anak perempuan kita mencari kasih yang lain gitu. Dia tidak mendapatkan kasih dari bapaknya. Akhirnya dia mencoba mencari satu kasih yang di dunia ini. Dia gak akan pernah puas saudara. Sampai dia mendapatkan kasih Bapa itu. Oleh sebab itu Bapa, jadilah Bapa yang baik, kasihi istrimu. Efesus 5 ayat 28. Firman Tuhan katakan, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Siapa di sini yang gak mengasihi diri kita sendiri? Kalau kita aja bisa mengasihi diri kita sendiri, kita harus belajar untuk mengasihi orang lain. Amin. Karena firman Tuhan yang katakan. Firman Tuhan yang katakan kita harus bisa mengasihi. Bisa mengasihi. Yang kedua, jangan mengharapkan anak kita tuh sempurna. Nothing is perfect in this world. Kita aja gak bisa jadi orang tua yang perfect. Seringkali kita mau anak kita lebih perfect dari kita gitu. Itu kan kerinduan-kerinduan kita. Tapi sama seperti kita gak perfect, gak ada anak yang sempurna. Banyak kali seorang bapak mengharapkan anak-anaknya itu menjadi seperti dia. Atau kadang-kadang kerinduan kita waktu masih kecil kita gak bisa dapatkan, gak bisa jalani. Akhirnya kita yang push anak kita gitu. No, each one of us called for a special purpose. Gak semua kita harus menjadi dokter karena bapak kita dokter. Gak harus bapak kita pendeta, anaknya jadi pendeta. We are called to be different. Gitu. Kalaupun memang akhirnya jalurnya sama, praise the Lord. Tapi kita gak bisa memaksakan kehendak Tuhan.
Karena Tuhan punya satu tujuan. Let them be them. Let kids be kids gitu. Supaya mereka tahu mereka itu selalu diterima apa adanya oleh orang tuanya sendiri. Jadi anak kita itu bukan tiruan kita ya, bukan KW2-nya kita gitu. God said we are his masterpiece. Amin. Jadi kita harus berdoa buat anak-anak kita supaya Tuhan, kalau Tuhan udah janjikan bahwa anak-anak kita itu is a masterpiece of God's hand gitu. Kita harus bisa berjalan. Memang berat ya. Saya rindu anak saya Presi bisa main basket. Karena perempuan gitu ya. Gitu. Tapi dia nggak bisa. Akhirnya saya lapang-lapang dada sendiri ya udahlah nggak bisa gimana gitu. Jadi maksud saya we have to learn to let go our past. Jangan kita paksakan apa yang kita nggak bisa dapat di masa lalu kita paksakan ke anak-anak kita. Let them have their own life. Amen. Yang ketiga, enjoy your kids. Nikmati anak-anak kita. Mazmur 127 ayat ketiga. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. It's a reward. Kalau saudara dipercayakan memiliki anak-anak, what a reward. Ya tante ya, om banyak anak banyak berkat, iya kan? Gitu. Saya sih 2 cukup ya, puji Tuhan gitu. Cuma maksudnya enjoy them. Jangan jadikan mereka satu beban. Aduh, gitu. Tambah anak lagi tambah beban. No, it's mean God's been blessing you. Nikmati anak-anak kita karena mereka adalah our joy. Anak-anak itu adalah berkat, anak-anak itu is a blessing. Harus dinikmati, bukan untuk dihindari, bukan untuk diabaikan. Tapi Tuhan berikan buat kita buat satu upah untuk dinikmati. Jadi untuk menikmatinya itu gimana saudara? Have time with them, have time with them. Saya tahu buat kita yang tinggal di Amerika khususnya, kita adalah keluarga pribadi-pribadi yang harus bekerja gitu. Tapi jangan lupa panggilan kita sebagai seorang ayah. It's a blessing to have kids. Jadi jangan semua tanggung jawab dikasih ke istri. Have parts of it. Enjoy it. Such a blessing gitu. Punya waktu bersama-sama. Kalau misalnya jangan sampai mereka takut datang kepada kita. Tapi let them come to us. Let them come menikmati waktu-waktu yang senang gitu. Nikmati panggilan kita. Nikmati panggilan kita sebagai seorang bapak. Nikmati saudara. There's a time that they will go away. Kita tuh gak ada lagi siapa-siapa lagi. Oleh sebab itu kalau Tuhan masih izinkan kita memiliki anak-anak. Nikmati waktu-waktu kita. Dan jadikan anak-anak kita itu juga punya kenikmatan ada dengan kita. Jangan sampai mau ketemu papaknya takut. Deg-degan atau gimana. No. Let them be free come to us. Sama seperti waktu anak-anak datang kepada Yesus. Gak ada batasannya saudara. The kids just ran to him. Sama seperti kita. Khususnya bapak-bapak. Kadang-kadang bapak-bapak tuh lebih tegas, lebih galak. Yes, you can be. Tapi ingat, Bapa di surga itu punya satu kasih. Kasih yang luar biasa. Kasih yang menerima anaknya apa adanya. So, enjoy your kids. Yang keempat, listen to your kids. Dengarkan anak-anak kita. Beri perhatian penuh kepada anak-anak kita. Saudara pilih mana? Anak-anak saudara curhat, sharing ke luar yang dunia bisa mengajarkan hal-hal yang tidak baik, atau saudara pilih anak-anak kita berani curhat sama kita yang kita itu adalah tugas kita untuk membawa anak-anak kita, mendidik anak-anak kita. Pilih mana? Kalau saya lebih baik I listen to them. Karena itu anak-anak kita, tanggung jawab kita, blessingnya kita. Gitu. Izinkan mereka bercerita. Kadang-kadang baru mau cerita udah dimarahin. No, sometimes we need to listen. Kadang mau ngamuk saudara. Anak kami, puji Tuhan kami dikaruniakan 2 anak dan anak-anak kami puji Tuhan dibilang pintar ya, puji Tuhan ya saudara ya. Tapi ada saatnya mereka itu pernah nilainya kurang baik gitu. Saya juga shock karena ekspektasi saya udah gak pernah worry lagi tentang nilai-nilai mereka. Karena mereka
nilainya bagus-bagus gitu. Pas mereka nilainya jelek, mereka ketakutan. Dua-duanya udah deg-degan. Yang lucunya waktunya bersamaan. Dua-duanya itu nilainya jelek. Mereka kasih dak-dikduk gitu. Saya bilang kenapa? Why? Gitu. Don't be mad bilang gitu. Akhirnya mereka kasih lihat, memang saya kesel saudara. Kesel karena ekspektasi saya pasti bagus dong, apalagi school from home gitu. Jadi ekspektasi saya itu pasti bagus. Waktu saya lihat itu, hati saya berat, kesel. Saya cuma bisa bilang gini, kenapa bisa jelek gitu. Akhirnya mereka yang jawab sendiri. Tapi dari situ saudara, mereka akhirnya bilang apa? I promise, next time, next quarter, I'll do good. Gitu. Saudara, apa yang terjadi? Setelah itu nilainya gak jelek-jelek lagi. Jadi kadang-kadang we have to, orang bule itu hold your horses gitu. Jangan cepat kita marah gitu. Cuman karena satu hal, kita langsung marahin anak-anak kita. I know, kita capek, pulang kerja, mumet gitu. Anak kasih lihat rapor jelek, sometimes it's like not the right moment gitu. Tapi itu tugas kita. Untuk kita membawa anak-anak kita, jangan sampai mereka lari daripada kita. Terima mereka padanya. Ketika mereka ada masalah, let them come to us. Datang kepada bapak-bapak yang ada. Dengarkan cerita mereka. Apa yang menjadi keluh kesah mereka. Kadang-kadang lucu, kalau dengar ceritanya lucu, kita ikut ketawa. Kadang-kadang ceritanya mereka bertanya, gimana ya? We need to be able to answer it. Kalau enggak, mereka akan mencari keluar saudara, lebih menyedihkan lagi gitu. Listen to your kids. Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Apakah saudara adalah orang yang bijak? Saya percaya bapak-bapak GPD New Life Church khususnya adalah bapak-bapak yang bijak, yang mau belajar untuk mendengarkan anak-anaknya. Have time and listen to them. Sometimes it's funny, listening to them. Tapi itulah panggilan kita untuk menjadi pendengar-pendengar mereka. Yang kelima, provide atau menyediakan untuk anak-anak kita. 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Isn't that scary? Kita yang sudah tahu, ini firmannya untuk kita yang sudah tahu Kristus, yang sudah tahu firman. Tapi firman Tuhan katakan, jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, your wife, your children, itu disebutkan orang yang murtad. Bukan saya yang bilang, firman Tuhan 1 Timotius 5 ayat 8. Dan dikatakan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jangan sampai kita menjadi bagian yang seperti ini saudara. Dan saya percaya bapak-bapak GPD New Life Church adalah orang-orang yang selalu memberikan nafkah bagi keluarganya. Amin. Amin. Kita berdoa buat bapak-bapak biar mereka menjadi bapak-bapak yang kuat. Kita gak akan bisa jadi bapak yang baik kalau kita gak bisa menghidupi anak kita. Ada satu perasaan di hati kita pasti, we want our kids to live the best way. The best life possible. Ya kan? Kita selalu memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Tapi bagaimana? Bukan berarti kita memberikan yang terbaik, we give them gadget, we give them everything they want. Bukan itu saudara. We provide they need. Jangan sampai lupakan bahwa itu adalah tanggung jawabmu bapak-bapak untuk menghidupi keluargamu. Yang keenam, latih anak kita. Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi, siapa yang harus mendidik anak-anak saudara? Siapa? Bapak-bapak, didiklah anak-anak kita di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kita harus bisa mengajari mereka otoritas di rumah. Jadi mereka belajar menghargai kita sebagai orang tua. Anak-anak yang menghargai orang tua selalu dia juga bisa menghormati otoritas di sekolah, di dalam pekerjaannya. Itu akan selalu dibawa kemana-mana. Jadi kita harus ajarkan anak-anak kita untuk tahu adanya
rule and regulation. Yes, we love them, tapi kita ada batas-batasnya, ada aturan-aturannya. Yang ketujuh, bapak-bapak harus banyak berdoa. 1 Tawarik 16 ayat 11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya terus menerus. Saya tahu ini bukan pekerjaan tanggung jawab yang mudah untuk dikerjakan. Dan Tuhan juga gak mau saudara bekerja sendirian. He wants to walk with you. He wants to help you. Tapi seringkali bapak-bapak itu gengsinya tinggi untuk meminta satu pertolongan. Sedangkan Tuhan berkata, datanglah kepadaku yang lemah, letih, lesu. Gitu. Aku akan menggantikan kuk yang itu menjadi kuk yang ringan dan enak. Gitu. Don't do this alone. Karena saudara itu Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan selalu ada bersama dengan kita. Kalau Tuhan memanggil saudara untuk menjadi bapa, berarti Tuhan yang akan menolong, meneguhkan kita, bahkan akan selalu berjalan bersama dengan kita. You are not alone. You are not alone. Kadang mungkin waktu kita hadapi anak-anak, gak selalu kita bisa menjawab pertanyaan mereka. Gak selalu kita bisa bantuin menyelesaikan masalah mereka. Kadang kita kurang kebijaksanaan, kurang rasa sayang kita, atau kesabaran untuk menjadi ayah bagi anak-anak kita. We need God. Kita perlu Tuhan. Kita gak akan pernah bisa menjadi orang tua yang Tuhan inginkan tanpa Tuhan. Saudara perlu Tuhan. Saudara, bapak-bapak yang ada, you need help. You need God. Karena kita gak akan pernah bisa sendiri. Berdoa, berdoa dan berdoa. Cari Tuhan, cari kekuatannya. Saat kita gak mampu ngadapin anak-anak kita, all we can do just ask the Lord. Tanya Tuhan, bantu aku Tuhan. Tolong aku Tuhan. Jadikan aku Bapa yang baik. Bagaimana untuk menghadapi anak-anak ini? Mereka perlu saya untuk menjadi Bapa yang baik. Yang ke-8. Mazmur 55 ayat 18. Di waktu petang, pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis. Dan Ia mendengar suaraku. We need to pray for our kids. Kita perlu berdoa untuk anak kita. Sekerinduan-kerinduannya kita mau selalu bersama-sama dengan anak kita gak bisa bersama dengan mereka 24 jam. Ya kan? Ada waktu sekolah, ada waktunya mereka keluar dengan teman-teman gitu. Sekarang ini anak kami Presi sudah mulai kadang-kadang pulang sekolah naik bus sendiri. Bapaknya kadang-kadang gak kasih, cuman saya bilang, they need to, anak saya harus punya experience juga keluar. Kalau saya gak persiapkan dia, nanti dia akan jadi kaku dan sebagainya. Jadi kami izinkan akhirnya dia naik bus gitu. Tapi dengan satu, apa saudara? We pray for them. Kita berdoa untuk anak-anak kita. Kita gak akan pernah bisa bersama anak-anak kita 24 jam. Tapi siapa yang bisa saudara? Tuhan bisa. Kita gak bisa ngelindungin mereka dimanapun mereka berada. Selalu. Tapi siapa yang bisa? Tuhan pasti bisa. Kita bisa mengajarkan mana yang benar, mana yang salah bagi anak-anak kita. Tapi kita gak bisa bantuin mereka waktu mereka lagi menghadapi ujian itu sendiri. Tapi siapa yang bisa? Tuhan yang bisa saudara. Oleh sebab itu berdoa buat anak-anak kita. Berdoa bawa anak-anak kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sanggup melakukan apa yang kita gak bisa bikin. He always there. Oleh sebab itu berdoa untuk anak-anak kita. Yang ke-9, bapak-bapak yang ada, Amsal 22 ayat ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Apa maksudnya saudara? Didik orang-orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang. Be a good role model. Jadi satu panutan yang positif buat anak-anak kita. Anak-anak kita melihat kita orang tua, khususnya bapak-bapak. Hari ini Father's Day ya, jadi beratnya ke bapak-bapak nih. Gitu. Suka atau enggak, baik atau enggak,
Mereka itu pasti akan melihat kehidupan kita, akan mencontoh kehidupan kita. Apa yang mau dijadikan legacy buat anak-anak kita? Your money, kerjaan kita, usaha kita, itu semua temporary. Apa yang paling berharga yang kita harus bisa jadikan legacy buat anak-anak kita? Your character, karakter kita. Be a good role model. Saudara rindu anak-anak saudara menjadi buat orang lain. Saudara rindu anak-anak saudara menjadi berhasil. Berhasil bukan dalam kehidupan sekuler ya, berhasil memiliki karakter yang baik. And be a good role model for them. Have a great character. Jadikan hidup kita panutan yang terbaik buat anak-anak kita. Yang ke-10, yang terakhir, persiapkan anak-anak kita. Amsal 23 ayat ke-24. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Saat ini kita yang masih punya anak-anak under 18 di Amerika khususnya ya, under 18 mereka bebas mau gimana aja. Tapi selama mereka masih ada di rumah kita, di dalam care-nya kita, satu tugas kita untuk mempersiapkan anak-anak kita untuk living a real life. Selama mereka tinggal di tempat kita, mereka bebas mau makan apa aja. Kita masih bisa lihat, masih bisa tolong mereka. Tapi itu tugas kita untuk kita mempersiapkan anak-anak kita untuk hidup di dunia yang the real world later on. 18 years old and up di Amerika itu ya. Mempersiapkan mereka untuk bukan hanya untuk hidup jauh dari kita, but they need to be on their own. Waktu mereka sendiri tanpa kita, apakah mereka bisa bertahan menghadapi ujian-ujian kehidupan yang ada? Tugas kita untuk mempersiapkan mereka dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara mau memperlengkapi mereka dengan apa? Again, with your money, yeah, they could help. Dengan apa? Membuka jalan, berikan usaha? No, anak-anak sekarang kan condongnya lebih apa? Spoiled, because we provide everything. Gitu. So it's not about material, bukan uang, but their character. Persiapkan hidup mereka untuk mereka itu menjadi seorang pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Mereka menjadi pemenang. Gimana kita mau jadikan anak-anak kita pemenang? Kita gak pernah kasih contoh untuk kita menjadi pemenang. Gimana kita mau anak kita punya karakter sabar? Kita aja gak sabar. Gimana kita mau ngajarin anak-anak kita untuk mengasihi orang lain? Yet our words is hurting others. How they gonna learn? Waktu mereka ikut youth, only 2 times a week loh guys, parents. 2 times a week, only sometimes 1 hour. Hari Rabu kadang-kadang lama banget gitu. Cuman, what do you expect? The youth leader to help them, they're just helper. Our job to take care of our children. Our job to teach them how to live a Christ-like. Menjadi seperti Kristus. Jadi persiapkan. Siapa yang mau persiapkan anak-anak kita? Mau suruh mbok kita? Mau suruh siapa? Youth leader? Suruh board yang didik? No. Ingat panggilan kita. You are called to be a father. You are called to be a mother. Do your job. Lakukan tanggung jawab kita. Saya percaya setiap kita ada panggilan khusus. Anak-anak kita memerlukan kita. Anak-anak kita memerlukan bapaknya. Supaya anak-anak kita gak hilang. Bapak itu harusnya menjadi super dad. A warrior. Yang bisa dipandang anak-anaknya, oh that's my dad.
Waktu anak-anak kita ngomongin Bapak kita, itu matanya harusnya berbinar-binar. Kalau mereka bisa begitu melihat Bapak di surga, oh, I know my dad love me so much. I know my dad care about me. Oh, my dad is always there for me. My dad always protect me. My dad always provide me. My dad love my mom so much. You know, dia bisa melihat Bapa di dunia begitu. Apalagi dia menilai Bapa kita di surga. It's amazing. He's a perfect father. We call him Abba Father. So, jangan rusak image Bapa kita di surga. I ask you humbly. Please jangan rusak image Bapa kita di surga. Saudara dipanggil untuk menjadi duta besarnya Tuhan di dunia ini. Jadikan anak-anak kita juga duta-duta besarnya kerajaan Allah. Kita dipanggil, kita pasti mampu. Karena Tuhan gak pernah manggil orang yang gak mampu. Kelihatannya kita gak mampu. Tapi waktu kita berserah, berharap sama Tuhan, Tuhan pasti akan mampukan kita semua. Amin. Puji Tuhan. Let's stand up. Let's sing a song and let's pray for our fathers. Dimanapun saudara berada, kita akan berdoa buat bagi bapak-bapak yang ada, khususnya bapak-bapak yang ada di GPD New Life Church, biar mereka menjadi bapak-bapak yang takut Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, menjadi bapak yang baik, yang mengasihi istri-istri, yang mau provide, yang mau mengajar, mendidik anak-anak yang ada sesuai dengan kehendak Tuhan. Katakan, bekerjalah ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Kami gak mampu sendiri Tuhan. Kami bersyukur untuk panggilan-Mu yang indah dalam hidup kami. Mampukan kami jalani semuanya Tuhan. Oleh sebab itu kami rindukan Roh Kudus yang manis untuk terus bekerja. Saudara yang membutuhkan Tuhan, yang membutuhkan hikmat, yang membutuhkan pertolongan, katakan bekerjalah. Ini kami ya Tuhan. Work with us oh God. Bertatalah lebih lagi. Amin, amin. Urapan-Mu. Kami perlu lawatan-Mu Tuhan. Lawatan-Mu. Amin, amin. Kaulah yang ku perlu. Amin. Kau terutama Bekerjalah. Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. mari saat ini setiap anak-anak yang ada, every children that is here in Pastori, even in the live YouTube, live Facebook, let's bring up our father, our dad, our papa, our bapa, ayah, whatever you call them. Lift them up in God's presence. Minta Tuhan bantu orang tua kita supaya mereka bisa menjadi bapa yang baik. Karena Tuhan mendengar setiap doa-doa kita. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Nanti saya rindu Saudara Kevin akan berdoa bagi bapak-bapak yang ada. Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, Lawatan-Mu Tuhan. lawatan-Mu. Kaulah yang terutama Tuhan. Amin, amin. Kau terutama Sekali lagi nyanyikan ini. di hidupku. Adalah Ya
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Firman yang begitu indah Tuhan, firman yang begitu menguatkan Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan bukan secara kebetulan Tuhan Yesus, tapi firman-Mu Tuhan memang untuk menguatkan kami Tuhan, memang untuk mengingatkan kami Tuhan betapa pentingnya Tuhan setiap para orang tua kami Tuhan, khususnya bapak-bapak Tuhan. Betapa Tuhan Engkau adalah Bapa kami Tuhan, begitu juga orang tua kami Tuhan, ayah kami Tuhan yang ada di dunia ini Tuhan, merupakan perwakilan Tuhan daripada Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Engkau yang akan menguatkan Tuhan, Engkau yang akan membiarkan Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan untuk setiap hati para orang tua kami Tuhan, setiap ayah kami Tuhan, Bapak kami Tuhan Yesus. Biar semakin hari Tuhan menjadi role model Tuhan, menjadi panutan kami Tuhan. Biar kami bisa belajar, kami bisa lebih lagi Tuhan merasakan berkat-Mu Tuhan, merasakan anugerah-Mu Tuhan melalui orang tua kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Kami ingin lebih lagi Tuhan, kami ingin terus Tuhan mengerti akan Engkau Tuhan melalui orang tua kami Tuhan. Biar orang tua kami Tuhan menjadi saluran Tuhan akan anugerah-Mu Tuhan. Menjadi saluran Tuhan, menjadi media Tuhan akan kasih Tuhan, akan semua yang Engkau ajarkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Kau adalah Allah kami Tuhan. Kau adalah Bapa kami Tuhan Yesus. Biar kami terus Tuhan mengasihi Engkau Tuhan. Biar kami terus Tuhan, bukan kami takut Tuhan Yesus, bukan kami lari Tuhan daripada Engkau Tuhan, tapi biar kami Tuhan terus mendekat kepadamu Tuhan, sharing Tuhan, kami terus bercerita Tuhan, kami terus belajar daripadamu Tuhan Yesus. Jangan biarkan kami takut, jangan biarkan kami lari, jangan biarkan kami sembunyi Tuhan. Biarkan kami Tuhan menganggap Engkau adalah Bapa kami, Bapa yang terbaik Tuhan, di mana kami bisa bercerita, kami bisa bersandar Tuhan. Di saat kami happy, di saat kami jatuh Tuhan, Engkau adalah tempat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, firman yang telah Engkau berikan kepada kami terus menguatkan kami Tuhan. Biar Engkau Tuhan terus menjadi role model kami, menjadi Allah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau yang juga akan Kau yang berkati Tuhan Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau yang berkati dia Tuhan. Berikan segala anugerah-Mu, berkat-Mu yang melimpah Tuhan, kesehatan Tuhan, berkat pekerjaan Tuhan, Kau yang berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan terbaik untuk Engkau Tuhan. Kiranya setiap apa yang kami berikan kepadamu Tuhan menjadi satu persembahan kami Tuhan, satu persembahan kami yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik. Mari kita nyanyikan lagu ini lagi. Roh Kudus tercurah di tempat ini.
untuk persembahan online kita juga ada di @gpdi_nlc@yahoo.com. Untuk pengumuman hari Senin ada SALT jam Sharing and Learning Together itu jam 7.30. Terus hari Rabu juga kita ada Youth jam 6. Terus pengumuman berikutnya ada hari Jumat ada Prayer Warrior mulainya jam 6. Hari Sabtu ada ibadah Youth jam 2. Nanti kita kembali lagi ke ibadah hari Minggu lagi minggu depan sama jam 9. Sebelum kita menutup ibadah pada pagi hari ini, mari kita nyanyikan refnya saja lagu yang pertama. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam. Sekali lagi kita katakan lebih keras lagi. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus. Nanti saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ku percaya, ku aman harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman Kami sudah dibekali kebenaran firman Tuhan, dan kami yakin bahwa firman Tuhan adalah pribadi Allah yang sudah datang kepada kami, yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemenangan, memberikan kami harapan yang pasti. Dan firman itulah yang memberikan kami kemenangan untuk meraih janji-janji Allah. Berkati Ibu Gembala yang sudah menyampaikan isi hatimu bagi kami bapak-bapak yang ada di New Life Church Chicago, bahkan semua umat-umat Tuhan yang ada dimanapun, lewat Facebook, lewat Zoom, bahkan lewat YouTube ya Bapak. Semua kami diberikan kekuatan. Kami mau belajar untuk mengasihi keluarga kami. Kami mau belajar untuk mengasihi anak-anak kami. Kami mau belajar mengasihi komunitas kami. Kami mau belajar mengasihi pelayanan kami. Dan kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau. Harapan kami hanya Yesus yang memberikan kami sukacita, memberikan kami kemenangan dari hari lepas hari. Dan saatnya kami mau berharap kepada Tuhan. Bagi umat-umat Tuhan yang sedang bergumul untuk masa depan, untuk studi, pekerjaan, kesehatan, finansial. Kami percaya hanya Yesus harapan kami. Kami percaya hanya Yesus kekuatan kami. Hanya Yesus yang membukakan jalan bagi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, hari ini kami percaya bahwa ada kekuatan Tuhan sedang mengalir. Ada mujizat Tuhan sedang mengalir bagi kami. Kekuatan Tuhan yang supernatural mengalir di dalam nama Yesus bagi kami umat-umat Tuhan yang ada di tempat ini, yang ada di rumah kami. Kami menerima kekuatan yang baru, kami menerima kekuatan yang baru, dan kami mampu lagi berjalan melewati setiap ujian, melewati setiap pembentukan Tuhan yang sedang berlaku dalam hidup kami hari-hari ini. Bahwa bersama Yesus kami akan cakap melewati. Bersama Yesus kami akan menang.
Dan bersama Yesus kami akan kuat. Dan kami meraih hal-hal yang supernatural dari Tuhan sendiri. Engkau angkat tangan. Engkau terima berkat dari Tuhan. Percaya bahwa mata Tuhan sedang tertuju dan terarah kepada engkau. Percaya bahwa tangan Tuhan sedang terulur bagi engkau. Sedang menyiapkan dan memberikan berkat-berkat. Membukakan jalan-jalan yang tertutup bagi engkau. Bahwa engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan semakin naik dan bukan turun. Engkau akan mampu berjalan dari hari lepas hari untuk mengalami kemenangan. Oleh karena itu kekasih-kekasihku, terimalah berkat kasih karunia. Berkat persekutuan dengan arah Roh Kudus. Berkat penghiburan dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan akan mengalir buat kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus kembali mengangkat gereja Tuhan. Dan akhirnya kami tutup ibadah raya kami ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan terima berkat katakan amin. Dan kami atas nama keluarga Gembala mengucapkan Happy Father's Day buat jemaat Tuhan yang ada, engkau yang ada di Zoom, yang di Facebook, bahkan di YouTube. Happy Father's Day, semangat terus, tetap mengasihi keluarga, mengasihi Tuhan, dan tambah cinta Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. See you next Sunday. Haleluya, haleluya.